Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, berdirilah sebuah rumah tua berdinding kayu yang warnanya sudah pudar dimakan waktu. Di dalamnya tinggal seorang pria sederhana bernama Arga Pradipta. Pria berusia 32 tahun dengan mata tajam namun lembut, dan senyum yang jarang lepas dari wajahnya. Meski rumahnya hanya seluas ruang tamu kebanyakan orang, di dalamnya tersimpan sesuatu yang berharga. Rak-rak penuh buku, dari matematika, fisika, sastra, hingga filsafat. Semuanya ia kumpulkan sejak kecil, bukan karena kaya, tapi karena cintanya pada ilmu. Setiap pagi Arga berjalan kaki menuju sekolah kecil tempat ia mengajar. Ia bukan guru resmi, tak bergaji tetap, tapi murid-murid di desa memanggilnya dengan hormat, Pak Arga. Anak-anak itu datang dari berbagai keluarga miskin, banyak yang tak mampu membayar biaya sekolah. Tapi Arga selalu berkata dengan lembut, ilmu itu tak butuh uang untuk dibagi, yang penting kamu mau belajar. Ia mengajar di bawah pohon mangga besar di belakang rumahnya. Suaranya tenang, penuh kesabaran, dan setiap kalimatnya membuat anak-anak terdiam mendengarkan. Kadang ia menggambar rumus di tanah dengan ranting, kadang beri cerita tentang bintang-bintang di langit malam, dan bagaimana setiap manusia punya cahaya sendiri. Meski begitu, hidupnya jauh dari mudah. Ia hanya makan sekali sehari, biasanya nasi dan tempe yang ia beli dari warung dekat rumah. Uang yang ia dapat dari sumbangan kecil murid atau tetangga selalu ia gunakan untuk membeli buku bekas dan alat tulis bagi anak-anak. Namun Arga tidak pernah mengeluh. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri, selama aku masih bisa membuat satu orang mengerti sesuatu yang baru hari ini, hidupku tidak sia-sia. Malam hari ia duduk di bawah lampu minyak, menulis catatan-catatan kecil tentang pelajaran dan ide-ide untuk muridnya. Kadang ia tersenyum sendiri, membayangkan mereka tumbuh besar dan menjadi orang bijak. Bagi banyak orang, Arga tampak seperti orang aneh, terlalu pintar untuk hidup miskin, terlalu idealis untuk dunia nyata. Tapi baginya kebahagiaan bukan soal apa yang dimiliki, melainkan beberapa banyak cahaya yang bisa ia nyalakan di hati orang lain. Di akhir hari, ia menatap langit malam yang bertabur bintang, berbisik diri, Tuhan, kalau suatu hari aku tak punya apa-apa lagi, semoga aku masih punya alasan untuk membuat satu orang tersenyum karena ilmunya. Ia tidak tahu bahwa dari senyum sederhana itu, perjalanan panjang hidupnya penuh ujian, kesepian, dan keajaiban baru saja dimulai. Hari baru datang, dan seperti biasa, ia bersiap mengajar anak-anak di bawah pohon mangga tua. Tapi pagi itu berbeda, sebuah kabar mengejutkan menantinya. Seorang pria berjas rapi datang dengan mobil mewah berhenti di depan rumahnya. Namanya Pak Surya, dekan dari universitas ternama di kota. Dengan ramah ia berkata, Pak Arga, kami sudah lama mendengar tentang kecerdasan dan cara mengajar Anda yang unik. Kami ingin Anda bergabung di universitas kami sebagai dosen tamu. Gajinya besar, fasilitas lengkap, dan Anda bisa meneliti apapun yang Anda mau. Arga terdiam. Tawaran itu ibarat mimpi. Pekerjaan tetap, gaji besar, tempat terhormat. Semua hal yang tak pernah ia miliki. Namun matanya kemudian menatap ke arah anak-anak kecil yang sedang menunggunya di bawah pohon mangga, membawa buku lusuh dan pensil pendek yang sudah tumpul. Perlahan ia tersenyum, lalu menjawab pelan, Terima kasih Pak Surya, tapi maaf saya harus menolak. Pak Surya menatapnya tak percaya. Menolak? Anda paham berapa banyak orang bermimpi dapat posisi ini? Kenapa? Arga menjawab dengan tenang. Karena mereka di sana sudah punya banyak guru, tapi anak-anak di sini hanya punya saya. Keheningan panjang mengisi udara. Pak Surya mencoba meyakinkan lagi, namun Arga tetap tak goyah. Akhirnya mobil itu melaju pergi, meninggalkan debu dan tanda tanya besar di mata para tetangga. Kabar itu cepat menyebar. Orang-orang di desa mulai bergumam di belakangnya. Dia itu bodoh, menolak pekerjaan sebesar itu. Cerdas, tapi tak tahu caranya hidup. Kalau terus begitu nanti mati miskin. Arga mendengar semuanya. Ia hanya tersenyum,
meski hatinya perih. Malamnya ia menatap meja kecilnya yang hanya berisi buku, secangkir teh dingin, dan uang receh di toples kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku benar sudah memilih dengan tepat? Hari-hari berikutnya menjadi lebih sepi. Beberapa orang tua melarang anaknya belajar padanya dengan alasan tidak mau jadi miskin seperti guru mereka. Kelas di bawah pohon mangga makin sedikit muridnya. Namun setiap pagi Arga tetap datang, membersihkan papan tulis kecilnya dan menulis kalimat yang selalu ia percaya. Ilmu tanpa ketulusan adalah kehampaan. Ketulusan tanpa ilmu adalah kegelapan. Meski suaranya mulai hilang diterpa angin, semangatnya tetap menyala, walau semakin redup. Dan pada suatu sore saat hujan turun deras dan ia berteduh di bawah pohon itu sendirian, sebuah keputusan datang dalam hatinya. Jika dunia menolak caranya berbagi ilmu, maka ia akan mencari caranya sendiri, meski itu berarti berjalan sendirian. Ia tidak tahu langkah kecilnya hari itu akan mengantarkannya ke ujian terberat dalam hidup. Ujian yang tak hanya menguji pikirannya, tapi juga hatinya. Hujan sore itu menjadi saksi dari keputusan Arga. Ia tidak akan berhenti mengajar, meski tanpa murid, tanpa tempat, bahkan tanpa pengakuan. Namun hidup memang tak selalu memberi ruang untuk orang yang terlalu tulus. Hari-hari berlalu, jumlah muridnya tinggal 2 orang. Seno, bocah berusia 10 tahun yang lugu tapi cerdas, dan Rini, anak penjual sayur yang bermimpi jadi guru. Arga mengajar mereka dengan semangat yang sama, seolah mengajar 100 murid di ruangan besar. Tapi tubuhnya mulai rapuh, makan hanya sekali sehari membuatnya mudah pusing. Suatu pagi ia pingsan di tengah pelajaran. Seno dan Rini panik, memanggil warga. Saat tersadar, Arga hanya tersenyum lemah. Maaf ya, Pak, cuma kelelahan sedikit. Namun sesungguhnya ia tahu tubuhnya menuntut istirahat. Sesuatu yang tak bisa ia penuhi karena hatinya tak mampu berhenti berbagi. Hari berganti bulan, genteng rumahnya mulai bocor, buku-buku terkena air, beberapa halaman rusak. Tapi setiap malam ia tetap menulis catatan baru, kumpulan pemikiran dan pelajaran hidup yang ia beri judul sederhana, untuk mereka yang akan datang. Suatu sore, Seno bertanya polos, "Pak, kenapa Bapak gak mau jadi orang kaya? Kan kalau kaya bisa bantu lebih banyak orang." Arga tersenyum, menatap anak kecil itu lembut. Kaya itu bukan tentang berapa banyak yang kamu punya, tapi tentang berapa banyak yang bisa kamu bagi tanpa takut kehilangan. Kalimat itu terpatri di hati Seno, meski saat itu ia belum benar-benar mengerti. Namun dunia terus berjalan ke arah yang tak berpihak padanya. Rini berhenti datang karena orang tuanya pindah ke kota. Seno mulai jarang muncul karena harus membantu ayahnya bekerja di sawah. Dan pada akhirnya di bawah pohon mangga itu, Arga kembali sendiri. Hanya dirinya, buku-buku basah, dan suara daun yang jatuh perlahan. Tapi di dalam kesepian itu ia berjanji, selama aku masih bisa menulis, aku akan tetap mengajar, meski hanya lewat kata-kata. Janji yang kelak akan ia tepati sampai akhir nafasnya. Musim hujan tiba, angin membawa dingin yang menggigit. Tubuh Arga semakin lemah, batuknya tak berhenti tapi ia masih duduk di mejanya menulis di bawah cahaya redup lampu minyak. Hari itu Seno datang terakhir kali, membawa sebungkus nasi dan berkata lirih, "Pak, ayah suruh saya kerja di kota, saya nggak bisa belajar lagi. Tapi nanti kalau saya sudah besar, saya janji balik ke sini." Arga menepuk bahu bocah itu dengan senyum lembut. "Belajarlah dari hidup, Seno. Dunia adalah sekolah paling luas." Setelah anak itu pergi, keheningan menelan rumah kecil itu sepenuhnya. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi langkah kaki kecil di pagi hari. Hanya suara jam tua dan angin yang menembus celah jendela. Suatu malam Arga terbangun karena hujan deras. Ia memandangi rak bukunya yang rusak parah. Sebagian naskah tulisannya ikut hancur. Untuk pertama kalinya air matanya menetes. Apakah semua ini sia-sia?
Apakah yang aku tanamkan akan hilang begitu saja? Ia berlutut di lantai, menggenggam satu-satunya buku catatan yang tersisa untuk mereka yang akan datang. Tangannya bergetar, namun ia tetap menulis di halaman terakhir. Jika suatu hari aku tak lagi ada, jangan tangisi aku. Bacalah pikiranku di sini dan teruskan cahaya kecil ini kepada dunia. Keesokan paginya ia jatuh sakit. Tetangga menemukannya tak sadarkan diri dan membawanya ke rumah sakit kecil. Dokter berkata tubuhnya terlalu lemah, terlalu lama kekurangan gizi. Arga hanya tersenyum mendengarnya. Saya hanya butuh sedikit waktu lagi. Saya masih ingin menulis satu pelajaran terakhir. Namun dunia seakan berkata lain. Pagi berikutnya, tubuhnya terlalu lemah untuk bangkit dari tempat tidur. Beberapa minggu berlalu. Arga kini tinggal sendirian di rumah, tubuhnya kurus, napasnya berat. Namun di hari itu, hari yang sunyi dan tampak biasa, terdengar suara langkah banyak orang di depan rumahnya. Suara itu makin lama makin ramai. Arga mengerut kening. Siapa di luar sana? Ketika ia membuka pintu, matanya berkaca-kaca. Di depan rumahnya berdiri puluhan, bahkan ratusan orang. Wajah-wajah yang dulu pernah ia ajar. Mereka kini telah berubah, memakai jas, seragam pakaian rapi. Ada yang jadi guru, dokter, insinyur, bahkan pejabat. Seno berdiri di barisan depan, kini sudah dewasa. Ia tersenyum lebar. Pak Arga, saya menepati janji, dan kami semua datang untuk berterima kasih. Arga nyaris tak bisa bicara. Air matanya jatuh begitu saja. Mereka membawa buku, papan tulis baru, makanan, dan bantuan. Tapi lebih dari itu, mereka yang membawa rasa cinta dan penghargaan yang tulus. Beberapa berlutut, mencium tangannya, berkata dengan suara bergetar, "Kami bisa jadi seperti ini karena Bapak. Bapak yang pertama percaya kalau kami mampu. Bapak tidak gagal. Kami semua adalah hasil dari ajaran Bapak." Arga menatap mereka satu persatu. Senyumnya lemah namun damai. Ternyata cahaya itu tidak padam. Ia hanya berpindah tempat. Sore itu, rumah kayu kecil yang dulu sunyi berubah menjadi tempat paling hangat di dunia. Tawa dan haru berpadu dalam satu ruang. Ruang yang pernah melahirkan mimpi-mimpi kecil kini tumbuh menjadi kenyataan. Beberapa bulan kemudian, Arga berpulang dengan tenang. Tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan keturunan, tapi meninggalkan jejak abadi di hati banyak orang. Di bawah pohon mangga tempat ia dulu mengajar, para muridnya mendirikan sebuah bangku dan papan bertuliskan, "Taman Ilmu Arga Pradipta, tempat cahaya tak pernah padam." Setiap tahun anak-anak desa belajar di sana gratis. Seno kini menjadi pengajar di tempat itu, mengajarkan kalimat yang dulu ia pernah dengar dari gurunya. Kaya itu bukan tentang berapa banyak yang kamu punya, tapi tentang berapa banyak yang bisa kamu bagi tanpa takut kehilangan. Malam tiba, angin berhembus pelan di antara daun mangga. Seolah suara Arga masih terdengar, lembut dan penuh kasih. Selama ada satu orang yang mau belajar, aku akan selalu hidup di dalamnya. Dan cahaya dari rumah kecil itu terus menyala, tak lagi dari lampu minyak, melainkan dari hati-hati yang tercerahkan olehnya.